وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ikhwatal iman, puji dan syukur kita munajatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih dalam pembahasan dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Taha. Pada pembahasan kita 2 pekan yang lalu, kita telah sampai pada ayat ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-124, 25 dan 26, 125 dan 126. Di mana kata Allah, ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala bangkitkan mereka pada hari kiamat dalam keadaan hina. Dan telah kita uraikan di mana ada kalanya Allah Subhanahu wa taala ketika membangkitkan hambanya pada hari kiamat setelah ditiupkannya sangkakala yang kedua, di mana datanglah apa yang disebut dan dinamakan dengan Yaumul Ba'tsi, hari ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia. Maka secara garis besar ada di antara hamba Allah yang Allah bangkitkan dalam keadaan mulia, seperti yang diceritakan oleh Nabi SAW terkait keutamaan seorang muadzin. Lalu kemudian terkait tentang seorang yang wafat dalam keadaan ihram, sesuai dengan pelaksanaan yang telah diajarkan oleh Nabi SAW terhadap seorang mukmin yang wafat ketika melaksanakan ihram, baik haji ataupun umrah. Maka dia dibungkus dengan kafannya dan tidak ditutup kepalanya jika jenazah itu adalah laki-laki, dan tidak diberikan wangi-wangian sebagaimana pada umumnya dalam penyelenggaraan jenazah. Nabi SAW menyebutkan alasannya, kata Rasulullah SAW, karena Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat akan membangkitkan dia mulabbiyan. Allah membangkitkan dia di mana ketika bangkit itu dia bertalbiyah dengan sukacita, sebagaimana sukacita yang kita rasakan ketika kita menunaikan ibadah haji dan umrah di saat kita melaksanakan ihram. Kemuliaan yang juga dijelaskan oleh Nabi SAW terkait para syuhada, di mana ketika seorang yang meninggal dunia dalam peperangan, dalam jihad fi sabilillah yang dinamakan dengan syahid, maka Nabi SAW tidak memandikannya dan tidak melepaskan pakaian yang melekat di badannya, akan tetapi hanya dibungkus dengan sehelai kain kafan
lalu kemudian tidak dimandikan, lalu kemudian disalatkan, lalu kemudian dikuburkan. Nabi SAW menyebutkan alasannya, kata Rasulullah SAW, karena di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan dia dengan kondisi ketika dia meninggal dunia berlumuran darah. Launuhu kalaunid dam wa rihuhu rihul misk. Kata Nabi SAW, warnanya saja yang warna darah, tetapi wanginya adalah aroma kasturi. Kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada sebagian hambanya ketika mereka dibangkitkan. Adapun bagian yang kedua, ada juga orang-orang yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hina. Di antaranya apa yang diceritakan oleh Allah Tabaraka wa taala di dalam Al-Qur'an terkait orang yang terjerat dalam transaksi riba, orang yang memakan riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Mereka nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dia berdiri, maka mereka tidaklah berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang sedang kesurupan, kata Allah di dalam Al-Qur'an. Dalam keadaan hina. Sebagaimana juga Rasulullah SAW menjelaskan di dalam hadisnya terkait seorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu, sementara dia tidak berlaku adil kepada para istrinya tersebut, maka Nabi SAW juga menyebutkan ancaman dari Allah Tabaraka wa taala bahwasanya dia kelak akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan pincang. Termasuk juga apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat di surat Thaha ayat ke-124 ini, di mana adanya orang-orang yang Allah bangkitkan dalam keadaan buta. Maka ketika dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan buta tersebut, sementara mereka semasa hidup di dunia dapat melihat, tidak buta, maka mereka komplain kepada Allah. Mereka bertanya kepada Allah, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, sementara dahulu di dunia aku bisa melihat? Maka dijawab dan dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla, penyebabnya adalah qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Inilah akibat ketika Allah Subhanahu wa taala telah diberikan kepada mereka ayat-ayat Allah. Allah telah turunkan Al-Quran kepada kaum muslimin, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini ayat-ayat Allah Tabaraka wa taala. Fanasitaha, sementara kalian mengabaikannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah bentuk ancaman keadaan hina yang Allah Subhanahu wa taala lekatkan pada seorang manusia, atau tepatnya seorang muslim yang mengabaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka akibatnya, ikhwatal iman, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa kadzalikal yauma tunsa. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka begitulah, kata Allah, pada hari ini sebagaimana dahulu mereka mengabaikan ayat-ayat Allah Tabaraka wa taala, mengabaikan Al-Qur'an, maka rasakan pada hari ini mereka pun diabaikan. Inilah yang dikatakan dalam ungkapan ikhwatul iman, al-jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amal. Ketika amal mereka dahulu mengabaikan Al-Quran, maka di hari kiamat ketika dibangkitkan oleh Allah, mereka pun diabaikan. Ikhwatul iman, sebelum kita melangkah kepada ayat berikutnya, apa sih sebenarnya kewajiban kita terhadap Al-Quran agar kita selamat dari apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah kehinaan di hari berbangkit, ketika Allah Subhanahu wa taala bangkitkan kita dalam keadaan buta, yang disebabkan karena kita tidak menunaikan kewajiban kita terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Allah secara garis besar berarti
tanda-tanda kebesaran Allah. Ada ayat-ayat Al-Qur'aniyah, ini dia Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, dan ada ayat-ayat kauniyah, tanda-tanda kebesaran Allah yang terbentang di alam semesta ini. Maka kita ingin fokus ikhwatal iman, dan inilah yang lebih dominan dijelaskan berkaitan dengan ayat ini, yaitu terkait ayat-ayat Al-Qur'aniyah. Apa sih sebenarnya kewajiban kita terhadap Al-Quran? Sejauh mana kita telah menunaikan Al-Quran dan tidak mengabaikan Al-Quran ini? Ikhwatal iman, hal ini dapat kita fahami di dalam apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan terkait fungsi Al-Qur'an. Terkait fungsi Al-Qur'an. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan. La raiba fihi. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Dan Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hanya orang-orang yang bertakwa lah yang akan menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Maka apa kewajiban kita, langkah dan sikap kita, sehingga kita memfungsikan Al-Quran itu sebagai petunjuk? Dengan itu maka kita akan selamat dari sikap mengabaikan Al-Quran. Nah, ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, hal ini bisa kita pahami dengan melihat sebuah analogi. Bukannya kita menyamakan atau mengumpamakan Al-Quran dengan sesuatu yang berada posisinya di bawah Al-Quran, tidak. Tapi hanya untuk berusaha mendekatkan pemahaman kita. Ibaratnya ketika Allah ciptakan kita, dan untuk melalui perjalanan yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan ini, kita butuh pedoman, kita butuh petunjuk. Karena tidak seorang pun di antara kita yang melalui kehidupan ini untuk kali kedua. Semua kita melalui kehidupan ini untuk kali pertama. Analoginya dapat kita kiaskan ikhwatal iman, seumpama seseorang yang pertama kali ingin menuju ke suatu tempat dan dia belum pernah ke tempat itu. Itulah ibaratnya kehidupan manusia. Maka agar dia sampai ke tempat yang dia tuju, agar jalan yang dia tempuh itu adalah jalan yang selamat, mengantarkan dia dengan selamat sampai ke titik tujuannya, makanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita petunjuk. Dalam analogi ringan ikhwatal iman, seseorang yang ingin pergi mencari satu alamat yang dia belum pernah ke sana, maka dia butuh petunjuk. Kita ibaratkan seperti itulah. Bukannya menyamakan atau memposisikan sejajar antara Al-Quran dengan petunjuk jalan atau petunjuk arah. Yang biasa kita kenal kalau di undangan itu biasanya ada denah lokasi. Itulah petunjuk, peta. Sekali lagi, bukan kita menyamakan, tidak, tapi untuk mendekatkan pemahaman. Nah, apa manfaatnya dan apa yang harus kita lakukan agar petunjuk yang sudah ada di hadapan kita ini, baik dari sisi Al-Quran ataupun dari sisi peta yang sudah kita cari, denah lokasi pesta yang kita tuju, maka ikhwatal iman, bagaimana sikap dan langkah kita dan apa yang harus kita lakukan? Karena fungsinya adalah sebagai petunjuk.
Maka yang pertama, ikhwatal iman, ketika kita mengarungi, melewati jalan menuju tempat tujuan kita, maka mau tidak mau, petunjuk yang sudah ada di tangan kita itu pertama harus kita baca. Baru kita tahu kemana arah jalannya. Apa yang tertera di peta tersebut, maka kita ikuti. Terlihat di situ nama jalannya. Terlihat di situ berapa jalan yang harus kita tempuh ke arah utara misalnya. Maka mesti kita baca. Suatu hal yang tidak masuk di akal, ikhwatul iman, ketika kita sudah punya denah lokasi, sudah punya peta, tapi kita tidak membacanya. Dan ketika kita berputar-putar di jalan tersesat, lalu di sana kita sibuk bertanya, pasti orang yang kita tanya bertanya kepada kita kembali, apa Bapak tidak punya denah lokasinya? Apa tidak punya alamatnya? Apa tidak punya petunjuk arahnya? Maka sangat konyol, ikhwatul iman, ketika kita mengatakan saya punya denah lokasinya, saya punya petanya. Di mana? Saya taruh di lemari. Maka kekonyolan itulah yang ada pada diri seorang mukmin ketika dia tidak pernah membuka dan membaca Al-Quran. Apa yang terjadi? Lihatlah kebanyakan di rumah-rumah kaum muslimin. Selalu Al-Quran tersedia, tapi lihat di mana dan apakah yang telah dia lakukan. Hanya sebagai pajangan di lemari, atau sesuatu yang dia figura cantik-cantik yang kemudian dia tempel di dinding rumahnya. Kekonyolan ini jugalah ketika kita bertanya atau ketika kita salah jalan, lalu orang bertanya kepada kita, ada peta enggak? Ada petunjuk arah enggak? Kita katakan petanya ada. Di mana? Saya figura cantik-cantik, saya tempel di dinding rumah saya. Konyol. Kekonyolan inilah yang ada pada kehidupan kaum muslimin. Nah, ikhwatul iman, ini yang pertama. Bagaimana memfungsikan Al-Quran itu sebagai petunjuk, agar kita tidak termasuk kepada orang-orang yang mengabaikan Al-Quran, agar kita juga kelak tidak diabaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak dibangkitkan dalam keadaan buta. Maka bukalah Al-Quran, pelajarilah Al-Quran, bacalah Al-Quran. Cukupkah langkah sebatas kita membaca, ikhwatul iman? Ada langkah yang kedua. Dari analogi peta tersebut kita baca. Di situ ada panah ke atas, ada huruf U, kita sudah membacanya. Maka tidak akan mengantarkan kita dengan selamat dalam perjalanan kita sampai ke tujuan kita kalau kita tidak memahami apa yang tertulis yang kita baca itu. Maka itu juga Al-Quran. Hanya saja Al-Quran memiliki kemuliaan, ganjaran pahala dari ketika kita membacanya. Tapi sekarang kita tidak berbicara tentang keutamaan belajar dan membaca Al-Quran. Kita tidak fokus pada ganjaran dan pahala dari membaca Al-Quran. Yang kita ingin fahami adalah langkah kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Tidak akan bermanfaat petunjuk yang ada di hadapan kita, yang sudah kita baca, tidak akan bermanfaat dan berfungsi sebagai petunjuk kalau kita tidak faham. Dalam tulisan yang kita baca ada huruf U. Apa yang dikatakan dengan U? Pelajari, fahami. Dan tentu ikhwatul iman harus tepat dan benar di dalam memahaminya. Bisa saja seseorang mengambil huruf U itu, ketika dia berusaha untuk memahaminya, bisa jadi dia keliru di dalam memahami. Pemahaman yang benar dari huruf U yang ada di atas panah yang menunjuk ke atas, pemahamannya di situ adalah ini menunjukkan arah utara. Inilah pemahaman yang benar. Maka jangan keliru di dalam belajar dan memahami petunjuk tersebut. Begitu juga Al-Quran.
Betapa banyak orang-orang yang ingin memfungsikan Al-Quran sebagai petunjuk, namun kemudian dia menjadi orang-orang yang tergelincir jalannya sehingga tidak selamat. Padahal dia sudah membaca Al-Quran, dia sudah membaca ayat yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan, tapi akhirnya tidak berfungsi menyelamatkan dia dalam perjalanannya menuju tempat tujuannya, karena dia keliru dan salah di dalam memahami dan mempelajarinya. Makanya ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, kalau kita lihat lembaran ahlil bid'ah, nyaris semuanya mengedepankan dalil-dalil dari Al-Quran. Baik bid'ah dalam sisi akidah ataupun bid'ah dari sisi ibadah ataupun bid'ah dari sisi dakwah, rata-rata semua mengedepankan apa yang mereka fahami dari dalil. Dalam sisi akidah, ikhwatul iman, terkait dengan keyakinan Mu'tazilah misalnya, dalam menyebutkan dan mengatakan bahwasanya Allah fi kulli makan, dalam pernyataan bahwasanya Allah di mana-mana, mereka juga mengedepankan dalil dari Al-Quran. Tapi ini akan menggambarkan kepada kita tentang kewajiban kita memahami dengan pemahaman yang benar, sebagaimana yang difahami oleh Rasulullah dan para sahabatnya terkait dengan ayat-ayat Al-Quran. Makanya sekali lagi kita katakan ahlul bidah selalu membangun statement mereka tersebut di atas dalil. Tapi apakah seperti yang mereka fahami ini, yang difahami oleh para sahabat, yang difahami oleh para tabi'in, yang difahami oleh para atba'ut tabi'in? Dan disinilah keistimewaan dari dakwah salaf. Ketika mereka merujuk kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salafil ummah, seperti apa yang difahami oleh kaum salaf. Nah, kita ambil contoh. Apa yang dijadikan dalil oleh sebagian firqah ketika mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fa aina ma takunu fa thamma wajhullah, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quran, maka kemanapun fa aina ma takunu fa thamma wajhullah, kemanapun engkau menghadap maka disitulah wajah Allah. Ini dalil dari Al-Quran. Makanya kita katakan mereka selalu mengedepankan dalil. Hanya saja pertanyaannya adalah, adakah seperti itu penempatan dalil ini digunakan oleh Abdullah ibnu Abbas, oleh para imam-imam ahli tafsir? Maka disinilah ikhwatul iman yang kita katakan tadi pada poin fahami petunjuk dan peta yang ada di tangan kita itu setelah kita baca, fahami dengan pemahaman yang benar. Rujuk kepada pemahaman para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Karena itulah yang terjadi. Maka mereka membangun itu di atas dalil dalam penempatan dalil yang tidak seperti itu ditempatkan oleh kaum salaf. Padahal ikhwatul iman, ayat yang mereka jadikan dalil mendukung statement yang diyakini tentang
keberadaan Allah Subhanahu wa taala fi kulli makan, di setiap tempat. Ayat yang dijadikan dalil itu terkait dengan masalah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-Baqarah terkait masalah kiblat. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengalihkan kiblat kaum muslimin yang sebelumnya ke arah Baitul Maqdis, lalu kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram," kata Allah. Maka hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Itulah kiblat sejak turunnya ayat itu. Sehingga Masjidil Haram, kota Mekah, adalah arah kiblat kaum muslimin ketika beribadah dan menyembah Allah Subhanahu wa taala, terutama masalah salat. Lalu kemudian kata Allah, bisa jadi seseorang dalam perjalanan atau dia tidak tahu kemana arah kiblat. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan dalam kondisi ini, seperti seseorang di atas kendaraan, di atas pesawat yang tidak jelas di mana arah kiblat baginya, atau dia berada di atas di suatu tempat yang tidak ada petunjuk untuk menunjukkan arah kiblat sementara dia mau salat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa aina ma takunu fa thamma wajhullah. Maka salatlah menghadap kemana engkau bisa menghadap. Nah, ikhwatul iman, ini satu contoh. Dan bid'ah apapun, ibadah juga demikian. Bid'ah dakwah juga demikian. Maka ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum. Disinilah fungsi pentingnya kita memahami Al-Quran itu sesuai dengan pemahaman yang benar. Para ulama dalam pembahasan usul tafsir, dasar-dasar dalam menafsirkan Al-Quran, memahami Al-Quran, telah menyebutkan bagaimana langkah-langkah di dalam memahami dan menafsirkan Al-Quran tersebut. Secara cepat, ikhwatul iman, para ulama membagi penafsiran itu kepada dua bentuk secara garis besar. Pertama, ada yang dinamakan dengan at-tafsir bil ma'thur. Menafsirkan Al-Quran berdasarkan ma'thur, berdasarkan yang diriwayatkan, jelas sandarannya kemana. Dan ada tafsir bil ra'i. Yang kedua, yang pertama tafsir bil ma'thur, yaitu penafsiran dengan athar, dengan riwayat. Dan ada penafsiran yang disebut dengan tafsir bil ra'i, yaitu penafsiran dengan akal. Maka apa saja yang ada di dalam tafsir bil ma'thur, yaitu tafsir yang pertama, menafsirkan ayat dengan athar, bukan dengan hanya pendapat, bukan dengan akal, tapi dengan riwayat. Maka langkahnya ikhwatal iman, langkahnya adalah tafsirul ayah bil ayah, menafsirkan ayat dengan ayat. Tafsirul ayah bil ayah, menafsirkan ayat dengan ayat. Bisa jadi ayat yang menafsirkan itu terletak setelah ayat yang ditafsirkan. Apa contohnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, fawailul lil musallin, kata Allah. Maka celakalah, wail, bagi orang-orang yang salat. Lalu ditafsirkan oleh Allah, orang yang salat yang bagaimana yang celaka tersebut? Alladzina hum an salatihim sahun.
Maka ayat alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Orang-orang yang lalai dari salatnya. Ini adalah tafsiran daripada ayat sebelumnya. Dan ayat yang menafsirkan ini ada setelah ayat yang ditafsirkan, bersambung. Dan ada kalanya menafsirkan ayat dengan ayat yang terletak berbeda. Kalau tadi nyambung ayatnya. Dan ada kalanya ayat yang menafsirkan itu terletak berbeda, tidak nyambung, tidak berurutan dengan ayat yang ditafsirkan. Contohnya ikhwatal iman, apa yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Fatihah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang lurus yang kita minta kepada Allah agar Allah tunjukkan kita adalah jalan orang-orang yang Allah berikan karunia kepada mereka. Siapa mereka orang-orang yang Allah berikan karunia ini? Maka dikatakan ikhwatal iman, dikatakan di dalam ayat yang lain, di surat berbeda, Allah Subhanahu wa taala mengurai, menjelaskan. Apa kata Allah? Alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Di ayat di surat Al-Fatihah tidak diurai oleh Allah siapa orang-orang yang Allah berikan kepada mereka karunia ini. Dan pada ayat yang lain, di surat yang lain, Allah jelaskan siapa mereka. Orang-orang yang Allah berikan karunia itu adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh. Maka ayat ini menguraikan dan menafsirkan apa yang disebutkan di dalam ayat di surat Al-Fatihah. Ini bentuk menafsirkan ayat dengan ayat. Ada kalanya ikhwatal iman menafsirkan ayat dengan hadis. Menafsirkan ayat dengan hadis. Baik hadis ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau hadis dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini banyak sekali contohnya. Contoh terbesarnya diantaranya ikhwatal iman adalah perintah salat. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan aqimus shalah, apa maksudnya? Salat apa? Dan bagaimana salat tersebut? Ditafsirkan dengan perbuatan Nabi SAW, hadis Nabi SAW. Yang ketiga, menafsirkan ayat dengan perkataan sahabat. Menafsirkan ayat dengan perkataan sahabat. Dan itulah yang banyak juga dinukilkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab tafsir. Tapi versi tafsir bil ma'thur tadi. Kalau antum melihat kitab-kitab tafsir, tapi dia adalah versi bir ra'yi, menafsirkan ayat itu dengan akal, yang banyak di situ hanya cerita-cerita qala wa qil. Tapi lihat tafsir-tafsir bil ma'thur seperti tafsir Ibnu Katsir dan tafsir-tafsir yang lainnya menukilkan bagaimana Aisyah menjelaskan ayat ini, bagaimana Ibnu Mas'ud menjelaskan dan menerangkan ayat ini, bagaimana Abdullah Ibnu Abbas menguraikan dan menjelaskan ayat ini. Kita berikan contoh di mana di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى. Dikatakan dalam ayat itu, sungguh dia memakai kata ganti ketiga, tunggal. وَلَقَدْ رَآهُ, sungguh dia telah melihatnya. Di situ menggunakan kata ganti.
Maka kata Allah Subhanahu wa taala di situ, walaqad ra'ahu, sungguh dia telah melihat. Jelas di sini maksudnya ayat ini yang ditujukan oleh ayat ini adalah Rasulullah. Maka artinya sungguh dia telah melihatnya. Sungguh Rasulullah telah melihatnya. Maka para sahabat takut, atau tepatnya para tabi'in, muridnya para sahabat, takut keliru di dalam memahami kata ganti sebagai objeknya. Kalau pelakunya jelas bahwasanya yang melihat itu adalah Rasulullah. Lalu apakah ayat ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat Allah? Apakahnya atau kata ganti ketiga itu yang dikatakan sebagai objek dalam kalimat ini, apakah di situ maksudnya Allah sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat Allah? Bahkan dalam ayat ini dikatakan ikhwatal iman, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, sungguh dia telah melihatnya untuk kali yang kedua. Artinya ada kali pertama. Lalu dikatakan oleh Allah pada ayat ini, pada lanjutan ayatnya, di mana? Inda sidratil muntaha, yaitu ketika dia melihatnya, Nabi melihatnya di sidratil muntaha, dan ini kali yang kedua. Maka para tabi'in langsung belajar takut keliru memahaminya ini. Padahal mereka orang Arab, orang-orang yang faham dan mengerti bahasa Arab. Makanya ikhwatal iman tidak cukup hanya bermodalkan Arab, kemudian dia bisa menerjemahkan, tidak cukup untuk bisanya memiliki pemahaman yang lurus terhadap Al-Quran. Makanya para tabi'in menyelamatkan pemahaman mereka. Mereka bertanya langsung kepada Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan, dan ini tafsirul ayat bi aqwalis sahabah, dan ini contoh menafsirkan ayat dengan perkataan sahabat. Apa kata Ummul Mukminin Aisyah As-Siddiqatu binti Siddiq? Kata Aisyah, innahu la Jibril. Nya yang dimaksud di ayat ini itu maksudnya adalah Jibril. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Kita dengarkan kumandang suara azan. Ikhwatal iman, maka ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra, ditafsirkan dengan penafsiran Aisyah Ummul Mukminin ketika Aisyah menegaskan innahu la Jibril, bahwasanya yang dilihat oleh Nabi itu bukan Allah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat Allah. Apalagi di ayat ini dikatakan untuk kali kedua. Sehingga kalau dikatakan nazlatan ukhra, kali kedua, pasti ada kali pertama. Maka berdasarkan penafsiran Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwasanya yang dilihat oleh Nabi kali yang kedua di Sidratil Muntaha maksudnya adalah Jibril. Di mana untuk kali keduanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dalam bentuk aslinya, yaitu ketika Mi'raj di Sidratil Muntaha. Ada kali pertama pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dalam bentuk asli. Karena ikhwatal iman, Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam
Ada kalanya dirasakan oleh Nabi kedatangan Jibril, tapi Nabi tidak melihatnya. Gimana contohnya? Di peristiwa Hira. Nabi merasakan Jibril mendekatnya, sebagaimana yang disampaikan, dijelaskan oleh Nabi. Hatta jadda alayya, sampai aku sesak. Lalu kemudian dia mengatakan, Iqra. Dan aku menjawab, ma ana biqari. Apa yang aku baca? Lalu Nabi SAW dilepaskan. Berulang kali baru kemudian Jibril menyampaikan kepada Nabi SAW firman yang pertama Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ikhwatul iman, Nabi SAW merasakan kehadiran Jibril, Nabi tidak tahu dan Nabi tidak melihatnya. Maka inilah yang membuat Nabi SAW gemetar, Nabi takut, kemudian Nabi lari pulang. Saat itulah Khadijah Ummul Mukminin menenangkan Nabi. Lalu Khadijah membawa Rasulullah SAW ke saudara sepupunya, seorang ahlul kitab, Waraqah bin Naufal, yang sudah berusia lanjut. Saking lanjut usianya dikatakan ikhwatal iman, laqad saqata hajibai, yaitu sudah kendor alisnya ini, sudah menutupi matanya karena dia sudah berusia lanjut. Setelah dijelaskan oleh Nabi SAW, apa kata Waraqah sebagai seorang yang membaca kitab, yaitu ahlul kitab, dikatakan oleh Waraqah, innahu lanammus. Sesungguhnya yang datang kepadamu itu, kata Waraqah, adalah namus. Namus dalam bahasa ahlul kitab ini maksudnya sebutan kepada Jibril. Yang dikatakan oleh Waraqah itu maksudnya itu adalah Jibril. Nah, ini bentuk pertama Nabi SAW didatangi oleh Jibril. Nabi tidak melihatnya, tapi Nabi merasakan kehadirannya. Ada kalanya Jibril datang kepada Nabi SAW berwujud manusia. Manusia yang tidak dikenali. Mana contohnya? Hadis Umar. Ketika Rasulullah SAW duduk, kata Umar bersama kami, ittala alaina rajulun syadidu bayadi thiyab, syadidu sawadi sya'ri. Tiba-tiba datang seorang laki-laki, rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih. La yura minhu atharus safar, tidak terlihat darinya bekas perjalanan jauh. Artinya dia bukan orang dari jauh, karena tidak terlihat ininya. Kalau dikatakan dia dari orang dekat, ya, wala ya'rifuna minna ahad, wala ya'rifu minna ahad, dan tidak seorang pun dari kami yang mengenalinya. Berbagai ganjalan terlihat diceritakan oleh Umar bin Khattab. Duduk di hadapan Nabi SAW, langsung masuk, duduk di hadapan Nabi. Lalu dia sentuhkan lututnya dengan lutut Nabi, dia temukan lututnya dengan lutut Nabi. Lalu dia bertanya kepada Nabi, akhbirni anil iman. Dijelaskan oleh Nabi, dia mengatakan kepada Nabi, sampaikan kepadaku apa itu iman. Dijelaskan oleh Nabi rukun iman. Lalu dia menyebutkan, setelah Nabi uraikan, dia mengatakan sadaqta, benar. Maka ini menambah keheranan Umar bin Khattab. Apa kata Umar? Dia bertanya, dia membenarkan. Ini siapa orang? Seolah-olah dia menguji, mengetes Nabi SAW. Sampai akhir hadis, lalu dia pergi. Falabithna maliyan. Kami hanya terdiam sejenak, kata Umar. Melihat ganjalan yang ada pada Umar dan sahabatnya, Nabi bertanya, ata'lamu manir rajul? Tahukah kalian siapa itu? Dijawab oleh para sahabat, Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Diterangkan dan diungkapkan oleh Nabi SAW, innahu la Jibril atakum yu'allimu dinakum. Orang itu tadi adalah Jibril yang datang kepada kalian mengajarkan agama kalian. Nah, ini ikhwatal iman, bentuk yang kedua Jibril datang kepada Nabi berwujud manusia. Dan orangnya, manusianya tidak dikenal. Ada kalanya
Nabi SAW didatangi oleh Jibril berwujud manusia dan seringnya berwujud seorang sahabat yang bernama Dihyah Al-Kalbi, seorang pemuda yang gagah. Sehingga orang mengira Nabi SAW bersama Dihyah, sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhu. Dan ketika orang melihat Nabi bersama Dihyah, keesokan orang kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tentu orang ingin bertanya, apa yang didengar oleh Dihyah dari Nabi SAW? Mereka bertanya kepada Dihyah, bilang enggak. Nah, ternyata yang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam bentuk Dihyah, seorang sahabat Nabi SAW yang dikenal, tapi bukan dia. Ternyata itulah Jibril. Ini bentuk yang ketiga. Bentuk yang keempat, ada kalanya Jibril dilihat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk aslinya. Ini kali yang kedua yang disebutkan dalam ayat. Di mana? Di Sidratil Muntaha ketika Mi'raj. Dan ini adalah nazlatan ukhra, kali yang kedua. Kapan kali yang pertama? Kali yang pertama, ikhwatal iman, setelah turun wahyu yang pertama. Dan Nabi sudah mendapatkan jawaban di antaranya dari Waraqah yang menyebutkan itu adalah Jibril. Maka Nabi berharap akan ada wahyu berikutnya. Sehingga Nabi SAW berharap dan menunggu-nunggu itu, dan Nabi melihat ke atas, melihat ke langit. Pada saat itulah ikhwatal iman, Nabi SAW melihat Jibril dalam bentuk aslinya untuk kali pertama. Wa qad saddal ufuq. Dikatakan, diceritakan oleh Nabi SAW, Nabi melihat Jibril wa qad saddal ufuq dalam bentuk aslinya, dan Jibril ketika itu menutupi ufuk. Satu arah pandangan yang kita lihat itu tertutupi. Itulah kali pertama Nabi SAW melihat Jibril, dan Nabi pun ketakutan, kemudian Nabi lari ke rumahnya. Ketika itulah Nabi SAW meminta kepada istrinya Khadijah, dathiruni, dathiruni. Apa kata Nabi SAW? Selimutkan aku, selimutkan aku. Karena Nabi takut. Lalu diselimutkan. Ketika itulah datang kemudian Jibril dengan wahyu berikutnya. Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir. Dinukilkan oleh para ulama dalam sababun nuzul surat ini. Nah, ikhwatul iman, itu dia beberapa bentuk Nabi SAW didatangi oleh Jibril. Kembali kita kepada metode menafsirkan tadi, yaitu menafsirkan ayat dengan perkataan sahabat. Makanya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan innahu la Jibril. Ini pemahaman yang benar pada ayat ini. Dan kekhawatiran para tabi'in, generasi yang direkomendasikan oleh Nabi SAW sebagai generasi terbaik setelah sahabat. Mereka hati-hati di dalam memahami Al-Quran, tidak mau serampangan. Makanya mereka jauh-jauh mendatangi Ummul Mukminin Aisyah bertanya, man hu? Siapa hu yang dimaksud di dalam ayat ini? Ini sekaligus menjadi dalil ikhwatal iman tentang kewajiban kita berhati-hati di dalam memahami dan berdalil dengan Al-Quran. Sehingga kita memahaminya dengan pemahaman yang benar. Itu kewajiban kita, agar kita kelak dibangkitkan oleh Allah tidak buta. Nah, kembali kita ke satu lagi, kita tambah dasar atau metode menafsirkan tadi. Menafsirkan ayat dengan ayat, menafsirkan ayat dengan hadis, menafsirkan ayat dengan perkataan sahabat, lalu kemudian ikhwatal iman menafsirkan ayat dengan makna yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Ya.
menafsirkan ayat sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Saya masih ingat ikhwatal iman, sudah lama sering terjadi perdebatan di pengurus masjid, ya, baik di kampung ataupun di kota, terutama menjelang akhir Ramadan, terkait infak Ramadan. Ketika di celengan infak itu ada infak untuk masjid, ada infak untuk anak yatim. Dan banyak terjadi ketika penyaluran infak anak yatim, ada anak-anak yang tidak diberi santunan. Terjadi perdebatan sengit antara para pengurus. Biasa, masing-masing ngotot dengan pendapatnya. Yang satu mengatakan, ini ada anak, ibunya meninggal. Maka ini masuk di data ayahnya masih ada, ibunya sudah meninggal. Ini masuk di data anak yang akan kita salurkan bantuan. Ngotot pengurus yang lain, tidak bisa. Ini bukan anak yatim. Karena dia memahami bukan dengan kaidah bahasa Arab. Dia memahami dengan kaidah bahasa bahasa Indonesia. Anak yatim itu menurut bahasa kita anak yang meninggal ayahnya. Sementara anak yang meninggal ibunya itu piatu, bukan yatim. Sementara di dalam Al-Quran dikatakan ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tidak ada dalam Al-Quran yad'ul piatu, tidak ada. Oh, sengit Pak, terjadi perdebatan nih. Itu sudah lama. Ya. Nah, ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Harusnya Al-Quran itu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam bahasa Arab, faham dah dengan apa yang dikata di dalam kaidah bahasa itu, makna yang terkandung di dalam bahasa Arab itu. Maka ikhwatul iman azanillahu wa iyyakum. Ketika itu saya katakan, ya, ketika para pengurus minta ditengahi, saya katakan, ya, Bapak cek di dalam Al-Quran ini dari awal sampai akhir, bahkan kalau perlu sampai kulit luar pun boleh Bapak cek. Ya. Yang jelas itu bukan ayat kata pengantar, Bapak cek. Tidak ada kata-kata piatu di situ Pak. Kenapa? Karena piatu bukan bahasa Arab. Tapi apa yang terkandung di dalam makna ayat? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Apa pengertian yatim dalam bahasa Arab? Saya bukakan kamus. Maka di situ dikatakan man faqada ahadu walidayhi aw kilahuma. Apa yang dikatakan definisi yatim dalam bahasa Arab? Ini makna yang terkandung di dalam ungkapan kata-kata yatim. Maksudnya adalah anak yang meninggal salah satu orang tuanya atau kedua-duanya. Maka yatim yang ada di dalam ayat ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yatim itu maknanya adalah yatim, maknanya adalah piatu, maknanya adalah yatim piatu. Clear masalahnya. Nah, inilah ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Hal-hal yang banyak terjadi di dalam kealpaan kita, ketidaktahuan kita tentang kaidah-kaidah di dalam menafsirkan. Maka bisa juga setelah kita melihat tafsir ayat dengan ayat, tafsir ayat dengan hadis, tafsir ayat dengan perkataan sahabat, maka bisa kita melihat kepada makna bahasa yang Allah Subhanahu wa taala telah pilihkan Al-Qur'an itu. Nah, ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Kembali kita ke apa yang tadi kita uraikan tentang pentingnya memahami Al-Qur'an ini dengan pemahaman yang benar. Maka gunakan, ambil kitab-kitab tafsir versi tafsir bil ma'thur.
Di antaranya ikhwatal iman ada tafsir Imam Ibnu Katsir, ada tafsir Taisir Karimur Rahman fi tafsir Kalamil Mannan Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Ini abad belakangan Syekh As-Sa'di yang dikenal dengan tafsir As-Sa'di. Dan banyak tafsir-tafsir yang lain. Ada tafsir Imam Ibnu Jarir At-Tabari, ada tafsir ulama dakwah yaitu Adwa'ul Bayan Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullah taala. Dan banyak penafsiran tafsir-tafsir yang termuat dalam apa? Dalam ikhwatal iman, dalam tafsir bil ma'thur. Namun hati-hati. Jangan kita menelan penafsiran versi tafsir bil ra'i. Menafsirkan ayat dengan akal. Dan ini juga banyak kitab-kitab tafsir yang dijadikan rujukan sehingga orang melihat, mengambil ini sebagai literatur dalam ilmu tafsir, sementara dia bukanlah tergolong kepada tafsir bil ma'thur. Nah, ini juga banyak ikhwatal iman. Intinya adalah yang ingin kita garis bawahi bukan hanya sebatas membaca, tapi juga kewajiban kita memahami dan mempelajari kandungan makna hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran kalau kita ingin memfungsikan Al-Quran sebagai petunjuk. Dan tentu memahaminya dengan pemahaman yang benar, dengan langkah-langkah seperti yang tadi telah kita uraikan. Cukup belum? Setelah kita memahami ikhwatal iman, ada langkah kita berikutnya. Lihat analogi dalam peta tadi. Setelah kita membaca, kita pelajari, fahami dengan pemahaman yang benar, maka akan berfungsi sebagai petunjuk. Dan selamat kita dalam perjalanan kita sampai ke tujuan kita adalah dengan langkah kita mengikuti petunjuk tersebut. Kalau kita menyelisihi petunjuk itu tetap saja tidak berfungsi, tidak ada gunanya. Bagaimanapun kita berkoar-koar, bagaimanapun kita membacanya, bagaimanapun kita memahaminya dan faham pun kita, tapi tidak kita ikuti. Sama saja dengan peta tadi, ketika kita baca ada panah ke atas, ada U, kita baca U, kita fahami dengan pemahaman yang benar. U ini artinya utara. Lalu di situ ada angka 500 meter, 500 m. Kita baca m. M di sini apa? Meter. Faham kita, benar apa yang kita fahami. Lalu setelah 500 m, di situ ada perapatan dan arah panahnya ke kanan. Kita fahami, oh ini artinya maksudnya setelah 500 meter kita belok ke kanan. Tapi kita tidak ikuti, kita justru belok ke kiri. Atau kita lurus, tidak sampai. Itu juga Al-Quran. Kita baca, kita pahami dengan pemahaman yang benar, amalkan. Bukan hanya sebatas sekedar untuk memenuhkan, memperberat memori kita, tidak. Tapi ilmu itu adalah untuk diamalkan. Apa yang ada dalam kandungan Al-Quran itu? Ikuti, turuti, patuhi. Barulah Al-Quran itu akan berfungsi sebagai petunjuk. Maka ikhwatal iman azani Allahu wa iyyakum. Ini langkahnya. Ketika kita memfungsikan Al-Quran sebagai petunjuk, lihat saja, bayangkan, fahami secara logikanya dengan analogi ringan tadi. Bukan hanya sekadar membaca. Nah, ikhwatal iman azani Allahu wa iyyakum. Lihat apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait Khawarij. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tahqiruna salatakum inda salatihim, wa siyamahum inda siyamihim, yaqra'una al-Quran. Mereka adalah orang-orang yang ahli di dalam membaca Al-Quran, pakar dalam membaca Al-Quran. Yaqra'una al-Quran,
Bahkan majunya mereka, terdepannya mereka, baik itu dalam sholat, dalam ibadah mereka, dalam puasa mereka, termasuk dalam bacaan Al-Quran mereka. Apa kata Nabi? Tahqiruna salatakum inda salatihim. Kalian akan menganggap rendah salat kalian dibandingkan salat mereka. Bacaan Al-Quran kalian di bawah, di depan bacaan Al-Quran mereka. Tapi apa yang ada pada diri mereka? Kata Rasulullah SAW, yamriquna minad din. Bahkan Nabi SAW mengatakan, tidak melewati bacaan Al-Qurannya itu, tidak lewat kecuali hanya sampai tenggorokannya saja. Tidak sampai ke dadanya, tidak sampai ke amalnya. Makanya ikhwatal iman, lihat langkah kita, lihat apa yang kita telah lalui. Ibaratnya ikhwatal iman, yang kita khawatirkan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, ketika Allah Subhanahu wa taala menerangi hati kita untuk berupaya mendekatkan diri kepada Allah, tapi ketika langkah dan cara serta metode kita keliru, ikhwatal iman, ini sangat mengkhawatirkan. Kita tidak mengatakan bahwasanya apa yang sudah kita lakukan itu salah. Kita tidak menilai bahwasanya itu tidak benar, enggak. Tapi terpenuhi enggak kewajiban kita? Inilah poin yang ingin kita lingkari. Lebih tepatnya, ikhwatal iman, ya, lebih tepatnya, sudah kita sebutkan saja, transparan. Ya. Di mana-mana kita lihat sekarang, alhamdulillah, begitu semangatnya kawan-kawan untuk belajar tahsin, membaca Al-Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran. Kita tidak mengatakan ini salah, ini baik. Cuman kita lihat kenyataannya, ikhwatal iman, kalau sudah selesai program tahsin ini, apalagi kalau sudah apa namanya istilahnya, kalau sudah selesai ada sertifikasi atau yang lainnya, seolah-olah itu sudah final. Seolah-olah itu sudah bagus, sudah top. Anda baru selangkah, bro. Ada langkah yang lain. Karena ini kewajiban. Inilah yang ingin kita garis bawahi dalam ayat ini. Memang Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang yang mengabaikan Al-Quran. Khawatirnya kita merasa kita tidak mengabaikan Al-Quran. Dengan kita semangat belajar, tapi hanya satu bab. Sementara ada bab-bab yang lain yang tidak boleh kita abaikan. Kewajiban kita bukan hanya sekadar membaca. Kalau kita ingin memfungsikan Al-Quran dan tidak mengabaikan Al-Quran. Makanya ikhwatal iman, sengaja kita tambahkan pembahasan, ya, sebagai lanjutan dari pembahasan kajian kita 2 pekan yang lalu, agar kita betul-betul faham dan bisa melihat sehingga apa yang kita lakukan itu totalitas. Karena itu yang dituntut kepada kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran? Udkhulu fis silmi kafah. Kalau hanya sekedar sebatas bacaan semata, itu belum totalitas, itu belum kafah. Khawatirnya ikhwatal iman, khawatirnya, sebagaimana lihat sikap kekhawatiran yang ada pada para tabi'in yang kita kisahkan tadi, sehingga mereka begitu getolnya mendatangi Ummul Mukminin Aisyah bertanya, karena khawatir jangan sampai mereka keliru, jangan sampai mereka salah. Makanya ikhwatal iman azani Allah alaikum, fahami ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa sebabnya mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan buta. Sebabnya adalah karena mereka kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Begitulah datang kepada kalian ayat-ayat kami, kata Allah, lalu kalian abaikan.
Kami kan nggak ngabaikan Al-Quran. Kami kan belajar membaca. Betul. Tapi Anda abaikan bab yang lain. Sementara ini juga sebuah kewajiban. Ini juga sebuah keharusan. Maka inilah ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum. Bahkan ikhwatul iman, maaf cakap, beberapa kali di beberapa kajian, ya, sering ini saya sampaikan dan tekankan. Tujuannya bukan, sekali lagi, bukan mengatakan yang kita lakukan itu keliru atau salah. Tidak. Yang kita lakukan itu dengan semangatnya belajar, membenarkan bacaan Al-Quran, itu baik. Tapi sesungguhnya itu masih kurang. Hanya itu yang ingin kita sampaikan. Ya, ikhwatan iman. Bahkan kalau kita runut tadi, ibaratnya ada 3 kewajiban kita tadi. Ya. Membaca, memahami, mengamalkan. Oke. Mengamalkan ini adalah antara kita dengan Allah. Maka ada 2 poin ini, bab yang harus kita fokus dalam mempelajarinya. Antara belajar membaca dengan belajar memahami dengan benar. Ikhwatal iman. Tadi poin kekhawatiran ini menjadi acuan. Lihat bagaimana khawatirnya para tabi'in keliru. Ya. Maka itu juga harus kita tanamkan di dalam diri kita. Karena kita disuruh untuk menauladani dan mengikuti jejak langkahnya para tabi'in ini. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Generasi terbaik itu adalah generasiku, kata Nabi. Kemudian generasi setelah mereka. Ini mereka. Di jenjang yang kedua ini. Maka terkait ilmu, ikhwatal iman. Ya, kalau terkait amal itu antara kita dengan Allah. Hanya diri kita dan Allah yang tahu. Tapi terkait belajar, terkait kita memahami, menambah ilmu kita, ada 2 sisi di sini. Ada ilmu memperbaiki bacaan, ada ilmu menyelamatkan, meluruskan pemahaman. Ini poin yang harus kita pelajari, yang harus kita tuangkan di dalam silabus thalabul ilmi kita. Ikhwatal iman. Yang mana yang lebih besar kekhawatiran kita apabila terjadi kesalahan? Apabila kita salah di dalam membaca, kita khawatir, betul. Apabila kita keliru dalam memahami, kita salah, kita khawatir, betul. Tapi sesungguhnya ketahuilah ikhwatal iman, porsi ini harusnya lebih tinggi. Kenapa? Karena ketika antum sudah berusaha, tapi juga antum keliru dalam ini membaca, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Seorang yang membaca Al-Qur'an wa yatata'ta, dan dia masih apa? Belum lurus, masih terbata-bata. Apakah dia berdosa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falahu ajran. Justru dia dapat 2 pahala. Tapi jangan coba-coba di sini. Maka ini yang ingin kita garis bawahi, porsi ini. Makanya saya khawatirnya ikhwatal iman apa? Kita keliru. Kekeliruan kita dalam menempatkan porsi. Sudah kaburnya, maaf saya katakan, pada umumnya kaburnya sekarang bagi kita apa yang menjadi skala prioritas. Tidak ada lagi kabur, sudah apa yang dinamakan dengan fikih prioritas. Sementara ini penting. Sehingga kita paham apa yang harusnya kita jadikan skala prioritas. Sadarkah kita ketergelinciran sebahagian ahlul bid'ah ketika mereka hilang dari mereka fikih prioritas ini?
Ketika antum tidak mengikuti skala prioritas dakwah Nabi, ketika Nabi skala prioritasnya adalah tauhid, itu yang dijadikan oleh Nabi sebagai skala prioritas di dalam dakwah, yang dilakoni oleh Nabi, yang disampaikan oleh Nabi ketika Nabi mengutus para dai. Di antaranya Mu'adz. Dalam hadis diceritakan Nabi SAW mengutus Mu'adz. Apa kata Nabi SAW? "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah." Yang harus engkau jadikan skala prioritas di dalam dakwahmu adalah ajarkan kepada mereka la ilaha illallah, kalimatut tauhid. Ikhwatal iman, ketika sekelompok orang-orang yang bergeser dari skala prioritas dakwah yang telah ditempatkan oleh Nabi, justru mereka mengutamakan apa? Yang paling utama dalam dakwah kita adalah bagaimana mengajak orang ke masjid, bagaimana kita meramaikan masjid, sehingga mereka abaikan sisi akidah. Karena ketika dibahas akidah, justru itu akan membuat terpecahnya orang, sehingga orang tidak lagi mau ke masjid. Ketika dikatakan amal mereka ini adalah keliru, ini syirik, maka orang akan lari. Tidak usah itu dibahas, kesampingkan. Yang penting bagaimana orang meramaikan masjid. Tergelincir dalam usul dakwah, seperti yang diusung oleh salah satu firqah. Makanya hati-hati. Belum lagi ikhwatal iman, ketika hilangnya fikih prioritas di dalam dakwah, orang-orang melihat tentang bagaimana pentingnya dakwah ini melawan kezaliman. Ini kezaliman. Sekarang kita lihat kebijakan itu tajam ke atas, tumpul ke tajam ke bawah, tumpul ke atas. Lawan kezaliman. Jihad yang termulia itu adalah mengungkapkan yang benar di depan pemimpin yang zalim, sehingga mereka lihat dakwahnya dikemas dengan apa? Mengumbar kelemahan penguasa, ya, menentang kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh penguasa. Karena ini yang terpenting, ini yang ada di hadapan kita. Ini yang dijadikan sebagai skala prioritas. Lihat, tergelincir dari jalan dakwah Rasul. Berbeda dengan apa yang dijadikan oleh Nabi sebagai skala prioritas, seperti yang diusung oleh sebagian firqah pergerakan. Lihat antum, ini masalah manhajiyah, ini masalah manhaj. Dan ini yang saya lihat, maaf, sudah kabur. Kita tidak berbicara orang lain, kita bicara diri kita. Lihat apa yang terjadi. Kita yang menyuarakan ingin mengikuti Rasulullah, ya, menauladani Rasulullah sebagai ahli sunnah, yang mencintai sunnah. Maka sudahkah kita menempatkan dalam pendidikan kita, dalam silabus kita, dengan kacamata skala prioritas, fikih prioritas? Ini bukan masalah ringan. Ini masalah yang berkaitan dengan manhajiyah. Makanya ikhwatal iman, ini yang mesti kita sadari dan mesti kita adakan perubahan, ya, agar kita tidak keliru. Memang awalnya seperti itu kita melihatnya, tapi ujung-ujungnya lihat, ini ujung-ujungnya terkait masalah manhajiyah. Lihat, ketika hilang skala prioritas di dalam dakwah saja kita ujikan, tergelincir seperti apa yang terjadi pada satu firqah, pada satu kelompok. Lihat bagaimana dakwahnya orang-orang pergerakan harakiyin, yang juga menyimpang, melenceng dari usul dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa sebabnya? Apa awalnya? Apa pondasinya ketika kabur skala prioritas? Nah, coba antum lihat.
Nah apalagi kita berbicara di kalangan ahli sunnah, orang-orang yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah terangi hati mereka dengan hidayah sunnah. Nah, ketika kabur mengkhawatirkan, ya, artinya harusnya ada rasa kekhawatiran itu. Sebagaimana yang kita tauladani dari kehidupan para tabi'in yang sangat khawatir keliru di dalam memahami hu. Nah, coba lihat. Hanya untuk memahami hu itu. Padahal mereka orang-orang hebat. Mereka adalah orang-orang yang memang ini bahasa mereka. Tapi mereka khawatir keliru. Makanya mereka belajar. Mereka datang. Mereka bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga ikhwatal iman, azanillahu wa iyyakum. Setelah kita bersyukur atas hidayah yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita, teruslah dan selalulah kita berdoa dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di salah satu doa. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang hak itu adalah hak adanya. Warzuqna ittiba'ah, dan berilah kami karunia kemudahan, keringanan untuk mengikuti kebenaran itu. Wa arinal batila batilan, dan tunjukkan kepada kami kebatilan itu adalah batil, kekeliruan itu adalah keliru, dan mudahkan bagi diri kami untuk memperbaikinya, untuk menjauhi kebatilan tersebut. Sehingga ikhwatul iman, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita kepada arah yang lebih baik lagi hingga akhir hayat kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.